Ada seorang kurir yang mengayuh sepedanya untuk mengantar sebuah paket ke rumah tua yang berada di tengah hutan. Rumah itu dihuni seorang ibu-ibu, tapi dia sedang sibuk mencuci pakaiannya dengan mendengarkan lagu TikTok yang sedang viral kala itu. Pak kurir tersebut tanpa sengaja mendengar suara aneh dari sebuah lubang yang berada di belakang rumah. Dengan memberanikan diri, dia membuka penutup dari lubang tersebut. Nampaknya dia menemukan seseorang yang terkurung di dalam ruangan tersebut. Pak kurir mencoba menolongnya, tapi tidak bisa. Dia hendak pergi untuk mencari bantuan, tapi tiba-tiba Pak kurir itu diseret masuk ke dalam sebuah lubang tersebut. 30 tahun berlalu. Kisah ini dimulai dari sebuah perkemahan yang diadakan di tengah hutan. Semua peserta yang mengikuti perkemahan itu diharuskan untuk mengumpulkan semua barang-barang elektroniknya. Pak Kumis adalah pemimpin dari perkemahan tersebut. Dia ingin membuat pesertanya merasakan berlibur dan bersukaria bersama teman-teman baru yang sama-sama ikut di perkemahan itu tanpa gangguan dari barang-barang elektronik dan sosial media. Ibu-ibu yang tinggal di rumah tua yang sempat diperlihatkan di awal scene, dia membuka sebuah pintu ruang bawah tanah dan hendak memasukkan sebuah mayat babi. Ibu itu berusaha keras untuk mengangkatnya, tapi sialnya dia malah terjatuh ke dalam ruangan tersebut juga. Suara jeritan terdengar jelas saat itu. Dan sang ibu dimangsa monster yang ada di dalam ruangan tersebut. Pintu yang masih terbuka membuat monster tersebut keluar dan bergentayangan. Sebelum mulai berjelajah di tengah hutan, seorang pendeta mendoakan peserta yang ada di perkemahan sesuai keyakinannya. Semua peserta sudah dibuat berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok telah diberi satu pembimbing. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta, dan ini adalah Ija. Dia yang akan memimpin anggota tersebut. Perjalanan dimulai. Di tengah perjalanan, Daniel begitu menikmati perjalanannya tersebut. Dasar kampret. Tapi Bartek dia terus-terusan menggoda Daniel, hingga akhirnya Daniel mendorongnya sampai terjatuh dan terluka. Julek ya, bukan culek. Julek dia pergi sebentar untuk buang air kecil. Di tengah proses pengurasannya berlangsung, tiba-tiba dia melihat sebuah mayat rusa. Lah, Julek. Julek lalu sontak memanggil teman-temannya. Terlihat mayat rusa itu mati dengan sangat tidak wajar. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya memutuskan untuk membuat tenda dan bermalam di tempat itu. Malam tiba. Mereka dikejutkan dengan sesuatu yang begitu cepat. Dengan sangat berhati-hati, Ija mencoba untuk memeriksanya. Ternyata itu adalah seekor rubah. Di tengah malam, Daniel keluar dari tendanya untuk menikmati udut di sebuah tepi sungai. Tak lama kemudian, Anila datang menghampiri dan ikut menikmati rokok Daniel. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Anila malah menikmati rokok Daniel yang tidak berapi dan tidak berasap. Waduh. Setelah menikmati gagang pacul milik Daniel, Anila kembali ke tenda untuk tidur. Daniel dia masih di situ dan ternyata dia masih membawa ponsel. Terlihat ada seseorang yang datang menghampirinya. Ternyata itu adalah monster udun yang telah lepas dan bergentayangan. Monster udun membawa Daniel dan sempat memukulkannya ke sebuah pohon. Di keesokan harinya, Daniel yang hilang, Ija mencoba mencarinya dan bertanya ke yang lain, siapakah yang terakhir bersamanya. Anila mengaku bahwa mereka semalam duduk berdua di danau. Ija menemukan barang bukti, sebuah balon panjang putih yang sudah layu. Gue gak tahu, gue masih polos kok. Apa ini gak tahu. Dan juga sepuntung rokok. Josia dia menemukan sebuah darah yang menempel di pohon. Ija lalu memutuskan untuk mencari Daniel. Dia dan Josia akan berpencar mencarinya, sedangkan Bartek dan Anila akan tetap di tenda untuk berjaga jika Daniel datang. Mereka menelusuri hutan untuk mencari Daniel. Julek juga ikut bersama mereka.
Hingga akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang ada di tengah hutan. Mereka masuk dan menggeledah rumah tersebut dan menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Ija dan Josiah masuk untuk memeriksa tempat tersebut. Bau yang sangat menyengat di situ, dan juga menemukan mayat Daniel. Tapi monster udon telah kembali ke kediamannya, sehingga mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi naasnya monster udon itu masuk ke ruang bawah tanah juga. Ija mencoba mencari jalan dengan mendobrak penutup dari sebuah jendela. Josiah dan Jule berhasil untuk keluar. Tapi Ija yang hendak keluar mendengar ponsel Daniel yang berbunyi, membuatnya mencoba untuk melawan monster agar bisa mengambil ponsel tersebut. Tapi akhirnya malah terbunuh. Josiah dan Jule mereka lari sejauh mungkin, dan sifat paranoid Jule semakin menjadi-jadi. Josiah mencoba untuk menenangkan Jule dan mengajaknya untuk mencari bantuan. Bartek dan Anila mereka duduk berdua dan saling bertukar cerita keluh kesah yang terjadi di kehidupan mereka. Bartek yang sedang bercerita, tiba-tiba monster udon ada di sampingnya, dan Anila telah terbunuh. Josiah dan Jule mereka sampai di sebuah rumah seseorang dan menceritakan semua hal yang telah menimpanya kepada pria tua tersebut. Sedangkan Bartek dia lari dan sampai di sebuah gereja. Bartek bertemu dengan pendeta yang memberikan doa sebelumnya. Bartek menangis ketakutan. Entah atas dasar apa, tiba-tiba pendeta itu memukulnya dan mengikat Bartek di sebuah kursi. Pendeta itu lalu mendengar sesuatu di luar dan mencoba untuk memeriksanya. Sebuah alat penggiling kayu berbunyi sendiri. Pendeta itu mencari seseorang yang menyalahkannya. Tiba-tiba, monster udon itu menangkap dan memasukkan pendeta itu ke mesin penggiling kayu tersebut. Sedangkan Bartek yang ada di dalam gereja, dia berhasil melepaskan diri dan mencoba untuk bersembunyi ketika mengetahui ada monster udon di luar. Pak tua ini ternyata dia tahu monster udon. Bahkan dia harus kehilangan kedua kakinya ketika bertemu dengan monster udon tersebut di masa lalu. Dahulu ada seorang ibu dan dua anak kembar yang tinggal di daerah itu. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun saling mencintai dan bahagia. Di suatu sore ada sebuah ledakan di langit. Itu membuat dua anak kembar tersebut penasaran dan mendatangi jatuhnya serpihan dari ledakan tersebut. Mereka melihat sebuah batu hitam dan membawanya pulang. Di tengah malam, batu itu kontraksi, lalu mengeluarkan cairan hitam yang masuk ke tubuh dua bocah tersebut. Di keesokan harinya, sang ibu mencari keberadaan kedua putranya yang tidak ada di tempat tidur. Terlihat darah yang berceceran di lantai. Ibu itu mengikuti jejak darah yang berceceran, hingga akhirnya menemukan kedua putranya yang sedang memakan anjing peliharaannya sendiri. Akhirnya sang ibu mengunci dan mengurung anaknya di ruang bawah tanah. Bertahun-tahun sang ibu menyembunyikan putranya agar tidak ada yang tahu, dan terus memberikan makan, hingga akhirnya sang ibu menjadi gila. Josiah merasa harus mencari bantuan, sedangkan di rumah Pak tua tersebut tidak ada telepon. Mereka memutuskan untuk mengambil ponsel milik Daniel yang ada di rumah monster udon. Jule akan mengalihkan perhatian di depan agar monster itu keluar dan Josiah masuk untuk mengambil ponsel. Josiah memberikan pisau miliknya dan memberikan kecupan agar Jule lebih semangat. Bajul banget. Dengan penuh semangat, Julek mendobrak-dobrak pintu di depan. Ketika monster udon itu beranjak dari tempatnya, Josiah segera masuk untuk mengambil ponsel Daniel. Tapi tiba-tiba monster udon itu masuk lagi. Josiah berusaha secepat mungkin untuk keluar, tapi dia tertangkap. Julek dengan sigap menancapkan pisau ke tubuh monster tersebut.
Dengan rasa bersalah, dia meminta maaf. Tapi monster udon bukanlah pemaaf. Pisau itu tertancap di perut Julek dan menggigit lidah Julek hingga keluar. Di alam bawah sadar, Josiah teringat dengan kejadian kecelakaan yang menimpa keluarganya dan membuatnya harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Josiah terbangun dan melihat Julek yang sedang terluka parah. Josiah berusaha mencari bantuan dengan ponsel Daniel, tapi baterainya habis. Julek dia sudah tidak bisa berbicara lagi dengan jelas. Julek meminta agar Josiah mengakhiri hidupnya agar tidak merasakan sakit yang lebih dalam. Dengan berat hati, Josiah melakukannya. Julek yang malang. Dengan percobaan berkali-kali, Josiah akhirnya bisa melepaskan rantai yang mengikatnya. Perlahan-lahan Josiah keluar dengan membawa sebuah parang. Monster udon yang sedang tidur, Josiah berusaha untuk membunuhnya. Josiah berusaha lari sejauh mungkin. Pak tua, dia mendengar sebuah langkah kaki di depan pintu. Dia mempersiapkan senapannya untuk menembak. Bukannya monster udon yang ditembak, tapi itu adalah Bartek. Entah gimana cara Bartek bisa selamat dari monster udon di saat di gereja. Di tengah hutan, ada sebuah mobil polisi yang menurunkan seorang wanita. Mencurigakan ini. Setelah itu polisi tersebut tidak segera pergi, hingga akhirnya Josiah datang dan menabrak mobil tersebut. Josiah pergi bersama Pak Polisi, tapi tiba-tiba seakan-akan menabrak sesuatu. Polisi itu keluar dan mencoba untuk memeriksanya. Josiah yang berada di dalam mobil berusaha untuk memberitahu agar tidak mendekatinya, karena itu adalah monster udon yang lain. Josiah berusaha untuk keluar dan mengendarai mobil polisi tersebut. Tapi monster udon tersebut berjalan mendekatinya, hingga akhirnya berada tepat di atas mobil dan berusaha menghancurkannya. Di saat-saat terakhir, untuknya mobil itu bisa menyala, dan Josiah beberapa kali melindas monster tersebut, lalu pergi. Entah dari mana dua orang ini, mereka berdua berjalan sambil bernyanyi. Hingga akhirnya bertemu dengan monster udon yang belum mati dan bangkit kembali. Begitu juga yang ditusuk-tusuk Josiah bangkit kembali. Dan film ini selesai.